Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhinta Praputri, NRP 0819040039. Saya berasal dari kelas TP5B. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas manajemen proyek desain sistem perpipaan wastewater treatment atau hasil dari compiling tugas manajemen proyek. Yang pertama yaitu objeknya sistem perpipaan wastewater treatment. Yang kedua ini deskripsi usulan proyek berdasarkan gambar PFD dan PNID. Ini merupakan gambar proses flow diagram dari wastewater treatment. Untuk yang ini gambar PNID atau Piping and Instrument Diagram tentang wastewater treatment. Lalu objek tugas perancangan yang diambil yaitu sistem water treatment. Pada proses penggambaran, PFD menggunakan acuan data pada PNID sebagai dasar pembuatan dan pembelajaran proses yang berlangsung pada sistem. Gambar PFD menjelaskan proses yang berlangsung pada sistem water treatment. Angka pada line PFD digunakan sebagai indeks alur urutan proses. Simbol dan legend pada equipment mengikuti data dari PNID. Water treatment adalah suatu cara bentuk pengolahan air dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, water treatment yang dilakukan adalah wastewater yang dialirkan menuju pompa. Water treatment yang akan dilakukan awalnya disedot oleh pompa, di mana terdapat jaring di pompa tersebut untuk memisahkan benda-benda yang ada di wastewater. Setelah disaring, wastewater dialirkan menuju tangki, di mana tangki terjadi pengendapan, lalu masuk ke dalam tangki dan didiamkan beberapa saat untuk proses pengendapan. Setelah kotoran lolos dalam penyaringan turun, bagian atasnya dicek apakah memenuhi standar agar bisa dialirkan lagi ke sistem atau tidak. Hanya wastewater yang telah memenuhi standar yang boleh menuju sistem, sedangkan wastewater yang tidak memenuhi standar dibuang melalui drain. Untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi equipment. Dalam sebuah industri terdapat perpipaan dan equipment yang terhubung di dalamnya. Lalu menurut buku Piping dan Design, komponen yang sering digunakan yaitu fluida dari satu lokasi ke lokasi lain pada suatu industri, antara lain pipa, fitting, flank, dan katup. Lalu, komponen-komponen itu memiliki fungsi penting dalam sebuah industri karena memiliki peran dalam pembuatan dan pengolahan suatu produk atau proses. Lalu, peralatan yang digunakan pada proyek ini yaitu peralatan yang dihubungkan dengan pipa antara yang satu dengan yang lainnya, seperti tangki bertekanan atau pressure vessel, horizontal column, vertical column, alat pengubahan atau heat exchanger, pompa, kompresor, dan lain-lain. Lalu, peralatan ini direncanakan oleh pabrik pembuatan dengan ketentuan yang dilengkapi oleh spesifikasi, data perencanaan beserta hitungan, sehingga di dalam merencanakan tata letak pipa dan peralatan hanya perlu ditambahkan pembuatan anjungan, serta peralatan lainnya akan diletakkan pada dan tidak diberikan oleh penjual peralatan atau vendor. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi dari equipment. Pada proyek ini terdapat beberapa equipment yang digunakan antara lain tangki bertekanan atau pressure vessel itu untuk membantu pompa menghisap oli, terus wastewater tank, tempat menyimpan atau menimbun air, minyak tanah, dan sebagainya yang terbuat dari logam, lalu horizontal column, vertical column, heat exchanger yang digunakan untuk pemindah panas antara fluida yang temperaturnya lebih tinggi dengan fluida yang temperaturnya lebih rendah. Lalu yang selanjutnya yaitu transfer untuk mengalirkan wastewater keluaran dari wastewater tank menuju 2WLIS berjenis centrifugal pump. Yang selanjutnya yaitu kompresor yang digunakan untuk mengambil gas atau udara dari sekitar, lalu kemudian dialirkan dan diberi tekanan di dalam lubang, lalu disalurkan kembali sebagai udara yang memiliki tekanan tinggi. Equipment yang selanjutnya yaitu flank untuk menggabungkan dua pipa dan valve menjadi kesatuan yang utuh, lalu T berfungsi untuk membelokkan, membagi aliran menjadi dua arah, dan terakhir yaitu elbow 90 derajat untuk membelokkan
aliran fluida dengan arah sudut 90 derajat. Lalu tahapan kegiatan proyek dari wastewater treatment system ini yaitu untuk pertama tahap persiapan awal, lalu tahap pengerjaan plan, setelah itu tahap pengerjaan proyek, lalu tahap pengerjaan inspeksi dan final touch. Untuk penjelasan dari perancangan atau lebih tepatnya uraian dari diagram ini yaitu yang pertama tahap persiapan awal itu detail kegiatan proyeknya ada rapat teknis dan presentasi, peninjauan pangan, sosialisasi keluarga, penyerahan kepada CSR atau Corporate Social Responsibility. Lalu yang kedua yaitu pengerjaan plan. Untuk detail kegiatan proyeknya yaitu pengerjaan PFD, PNID, plot plan, desain produk, produksi, lalu isometri dan 3D drawing, terus proses tender dan final meeting. Untuk pengerjaan proyek, detailnya yaitu pengadaan tangki wastewater, pengiriman ekipmen dan pipa, pengerjaan pondasi, peletakan separator, peletakan pompa, pemasangan pipa dan pengelasan, pemasangan support dan instrumen. Lalu untuk pengerjaan inspeksi yaitu detailnya untuk inspeksi keseluruhan, dan yang terakhir yaitu final touch, untuk detail kegiatannya yaitu picking dan cleaning lalu finishing. Nah poin selanjutnya yaitu struktur organisasi proyek. Jenis struktur organisasi proyek yaitu jenisnya ini organisasi proyek murni, di mana jenis proyek ini memiliki beberapa kelebihan yaitu terdapat manajer proyek yang bertanggung jawab penuh, anggota tim proyek yang bertanggung jawab langsung terhadap manajer proyek, rantai komunikasi menjadi pendek bila ada proyek sejenis secara berturut-turut, lalu dapat melakukan kaderisasi dalam penugasan teknologi tertentu, keputusan bisa cepat dibuat dan dilakukan. Adanya kesatuan komando, terus mudah dilaksanakan, dan serta adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Akan tetapi, organisasi proyek murni ini juga memiliki kekurangan, yaitu organisasi harus dikerjakan, menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk, manajer proyek sering menuntut sumber daya, ketidakkonsistenan yang sering terjadi yang beralaskan memenuhi permintaan klien. Ini yaitu diagram dari struktur organisasi proyek murni, di mana yang utama yaitu manajer proyek, lalu turun manajer administrasi dan manajer keuangan, lalu dibagi lagi menjadi manajer perencanaan, manajer pelaksanaan, manajer inspeksi dan manajer kualitas. Lalu dalam manajer perencanaan ini dibagi lagi menjadi berikut, lalu ini juga, dan manajer inspeksi juga, dan manajer kualitas juga dibagi menjadi 3. Lalu yang poin selanjutnya yaitu penyusunan WBS berdasarkan skop pekerjaan proyek yang telah direncanakan. Untuk WBS atau Work Breakdown Structure digunakan untuk menentukan semua usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek secara sukses. WBS adalah daftar nama pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Lalu beberapa pekerjaan yang terlalu kecil dan detail sebaiknya digabungkan menjadi sebuah pekerjaan. Dalam menentukan pekerjaan, apa saja yang harus dilakukan dalam sebuah proyek agar tidak ada yang terlalu kompleks maupun terlalu detail, sangat tergantung dari pengalaman seseorang dan besar kecilnya suatu proyek. Lalu pembuatan WBS ini membutuhkan kontribusi dari anggota tim yang akan terlibat dalam proyek. Lalu WBS ini membuat sebuah sesi diskusi yang melibatkan semua anggota tim dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan ide-ide yang mereka miliki. Lalu setelah WBS ini selesai dibuat, tim akan menggambarkan keterhubungan antara pekerjaan yang satu atau menghubungkan antara setiap tugas pekerjaan, menentukan tugas apa yang harus selesai sebelum tugas lain dilakukan. Lalu keterhubungan antar pekerjaan ini dibutuhkan dalam melakukan proses penjadwalan. Nah, perkiraan penjadwalan proyek ini fokus pada ketentuan waktu, biaya, sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Lalu kebanyakan orang juga melakukan estimasi. Biasanya melakukan estimasi dengan cara menentukan seberapa besar man hours atau man day yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu model WBS ini memberikan keuntungan antara lain sebagai berikut ini yang ada di layar. Lalu manfaat WBS juga ada manfaat utama dari WBS, yaitu analisa yang melibatkan manajer fungsional dan personel, lalu menjadi dasar anggaran dan penjadwalan, menjadi alat kontrol pelaksanaan proyek. Lalu tujuan WBS sendiri yaitu melengkapi komunikasi antar personel proyek, menjaga konsistensi dalam pengendalian pelaporan proyek, cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Lalu penjabaran proyek, perancangan wastewater system dalam tabel yaitu sebagai berikut. Untuk administrasi itu dikasih poin 1, untuk perizinan 1.1 karena ini berada di bawahnya administrasi. Lalu yang kedua yaitu keuangan. Keuangan ini dibagi lagi menjadi audit keuangan, maka ditulis 2.1. Lalu yang selanjutnya yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini dibagi lagi menjadi perencanaan waktu, perencanaan biaya, perencanaan tenaga kerja dan material, lalu pengadaan, dan drawing. Nah, ini di mana drawing ini masih dibagi lagi menjadi PFD, PNID, plot plan, isometri. Maka dari itu ini dikasih poin 3.5.1 karena ini berada di bawah, semua ini berada di bawah drawing. Lalu yang keempat yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan dibagi lagi menjadi pemasangan konstruksi, pemasangan equipment, dan pemasangan pipa per equipment. Lalu ini yang selanjutnya yaitu pengecekan. Pengecekan itu antara lain ada inspeksi sistem perpipaan, inspeksi equipment, dan yang terakhir yaitu performance test. Untuk poin yang selanjutnya yaitu perhitungan durasi pekerjaan. Produktivitas adalah perbandingan antara output dan input. Jika produktivitas naik, dimungkinkan adanya peningkatan efisiensi, yaitu waktu, bahan, dan tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu antara lain kemampuan dan ketangkasan karyawan, lalu managerial skill, lingkungan kerja yang baik, lingkungan masyarakat yang baik, upah kerja, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, pengukuran produktivitas kerja pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam menghasilkan suatu hasil. Untuk penggunaan waktu kerja ini sebagai alat ukur produktivitas kerja karyawan antara lain kecepatan waktu kerja, penghematan waktu kerja, kedisiplinan waktu kerja, dan tingkat absensi. Untuk produktivitas kerja ini dapat dihitung menggunakan rumus volume pekerjaan per atau dibagi durasi pekerjaan. Lalu dibuat tabel untuk durasi pekerjaan sehingga bisa mengetahui. Ini mengacu pada WBS yang tadi yaitu administrasi selama 2 hari, perizinan ini 2 hari karena ini termasuk dalam administrasi, lalu keuangan ini 1 hari semuanya, lalu perencanaan ini 79 hari, ini didapat dari 3 hari perencanaan waktu, 3 hari perencanaan biaya, ini dan sebagainya. Lalu untuk pelaksanaan 84 hari, ini nanti keterangannya ada di lampiran, pengecekan juga ada di lampiran, dan performance test juga ada di lampiran. Lalu yang selanjutnya itu penjadwalan proyek, di mana penjadwalan proyek ini kegiatan menetapkan jangka waktu atau durasi kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Lalu penjadwalan ini dibutuhkan untuk membantu menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Gantt chart merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan, sumber, daya, dan alokasi waktu. Lalu Gantt chart merupakan contoh teknik non-matematis yang banyak digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer karena sederhana dan mudah dibaca. Gantt chart secara luas yaitu sebagai alat fundamental dan mudah ditetapkan oleh para manajer proyek yang memungkinkan seseorang melihat dengan mudah waktu dimulai dan selesainya tugas-tugas dan sub-sub tugas dari proyek.
Gantt chart ini dapat membantu untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah direncanakan, urutan kinerja telah diperhitungkan, perkiraan waktu kegiatan telah tercatat, dan keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Lalu yang ini terdapat keuntungan dan kelemahan pada Gantt chart. Dan Gantt chart membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan what if saat melihat kesempatan-kesempatan untuk membuat perubahan terlebih dahulu terhadap kebutuhan. Untuk keuntungan menggunakan Gantt chart antara lain sederhana, mudah dibuat dan dipahami, lalu digunakan untuk penjadwalan sederhana atau proyek-proyek yang kegiatannya tidak terlalu berkaitan atau proyek kecil, lalu digunakan untuk penjadwalan operasi yang berulang, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan kemajuan sesungguhnya pada saat laporan. Bila digabungkan dengan metode lain, dapat dipakai saat pelaporan. Namun, terdapat kelemahan pada Gantt chart ini, antara lain tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain. Sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan atau perbaharuan bila diperlukan, karena pada umumnya itu membuat bagan blok baru. Gantt chart tidak bisa secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara aktivitas dan bagaimana satu aktivitas berakibat pada aktivitas yang lain bila waktunya terlambat atau dipercepat, sehingga perlu dilakukan modifikasi lagi terhadap Gantt chart tersebut. Ini merupakan uraian dari penjadwalan menggunakan Microsoft Project dari proyek pembangunan sistem perpipaan wastewater treatment. Untuk persiapan awal, ini terdapat rapat teknis dan lain sebagainya ini dimulai pada tanggal 19 Januari 2021, lalu berakhir pada 21 Januari 2021. Secara total, piping wastewater system ini durasinya selama 159 hari yang dimulai pada tanggal 19 Januari 2021 dan berakhir pada 27 Agustus 2021. Lalu ini penjadwalan dari atau lebih detailnya dari kegiatan proyek dan tanggal-tanggalnya. Yang selanjutnya yaitu durasi optimis, durasi pesimis, dan durasi rata-rata atau normal, dan durasi PE-nya. Yaitu PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. Metode PERT yaitu suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi, mengkoordinasi dan mensinkronisasi berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan, dan mempercepat selesainya proyek. Langkah-langkah dalam perhitungan metode PERT yaitu perhitungan expected time atau menghitung TE. Data-data yang dibutuhkan yaitu waktu optimis atau TA, waktu pesimis TB, dan waktu yang paling mungkin atau TM. Waktu yang paling normal atau mungkin yaitu TM didapatkan dari perhitungan durasi pekerjaan. Waktu yang paling mungkin atau normal atau TM menggunakan durasi pekerjaan dari jumlah tenaga kerja aktual di lapangan, karena dengan jumlah tenaga kerja aktual maka durasi yang didapat adalah durasi yang mungkin terjadi. Lalu untuk menghitungnya menggunakan rumus TA ditambah 4 TM tambah TB per 6. Yaitu lebih jelasnya mencari expected time sama dengan waktu optimis ditambah 4 dikalikan waktu mungkin atau normal ditambah oleh waktu pesimis dibagi 6. Yang selanjutnya yaitu langkah selanjutnya penyusunan hubungan aktivitas. Lalu penyusunan diagram network dengan menggunakan metode AON atau Activity on Node. Terus perhitungan probabilitas terjadinya expected time. Ini menggunakan perhitungan variance dan normal Z value, di mana mendapatkan normal Z value ini dengan bantuan normal standar table yang dapat didapatkan angka probabilitas dari tiap pekerjaan. Dengan rumus varian yaitu TB dikurangi TA dalam kurung kuadrat per 36. Yaitu dimana TB ini, nah ini waktu pesimis dikurangi waktu optimis kuadrat per 36. Untuk normal Z value
Ini batas waktu atau N dikurangi batas waktu untuk waktu penyelesaian yang diharapkan atau TE dibagi dengan standar deviasi dari proyek. Dan dirangkum pada tabel berikut, yaitu ini data atau durasi normalnya, ini durasi optimis, pesimis, TE, dan ini dilakukan pembulatan. Lalu ini varian time yaitu 0,016 untuk kegiatan pendahulunya tidak ada. Ini dicari menggunakan Excel. Jadi ini pakai rumus sendiri, ini pakai rumus yang ada di atas, lalu dimasukkan ke sini. Setelah itu, setelah kita mendapatkan tabelnya, kita menggunakan diagram PERT. Ini merupakan diagram network PERT dan ini lintasan kritis diagram network tersebut. Lalu untuk tabel dasar ES, LS, EF, dan LF, durasi TE, nilai slack atau total fluid-nya ada di tabel lampiran. Terus kita lihat. Nah, ini untuk yang selanjutnya yaitu diagram network. Diagram network ini juga ada di lampiran, lalu kita menghitung nilai Z value, varian, dan estimasi probability selesainya proyek berdasarkan angka prediksi yang Anda inginkan. Ini rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan varian proyek, di mana ini gabungan dari varian kegiatan pada jalur kritis. Dan hasilnya dari S kuadrat itu 6,410. Kemudian tim proyek mendapatkan batas waktu penyelesaian proyek yang dapat diharapkan yakni 128 hari. Maka nilai dari normal Z value-nya yaitu batas waktunya 163 hari dikurangi waktu penyelesaian yang diharapkan yaitu 159 hari. Lalu ini hasilnya 2,82. Nah, berdasarkan pada tabel normal Z, untuk peluang 2,82 ini berarti terdapat peluang 99,76% untuk tim menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 163 hari atau kurang dari itu, dan sekitar 0,24% kegiatan akan mengalami kemunduran dalam penyelesaian. Lalu yang selanjutnya yaitu kurva S secara grafis adalah penggambaran kemajuan kerja atau bobot persen kumulatif pada sumbu vertikal terhadap waktu pada sumbu horizontal. Manfaat dari kurva S ini yaitu sebagai informasi untuk mengontrol pelaksanaan suatu proyek, sebagai informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai informasi kapan waktu yang tepat untuk melakukan owner ataupun melakukan pembayaran kepada supplier. Untuk kurva S ini, sumbu mendatar menunjukkan waktu kalender dan sumbu vertikal menunjukkan nilai kumulatif biaya atau jam orang atau persentase penyelesaian pekerjaan. Lalu, kurva berbentuk S ini lebih banyak terbentuk karena kelaziman dan pelaksanaan proyek, yaitu kemajuan pada awal-awal bergeraknya lambat, kemudian diikuti oleh kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama. Dan akhirnya kegiatan menurun kembali dan berhenti pada suatu titik akhir. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat kurva S antara lain mencari persen bobot biaya setiap pekerjaan, lalu membagi persen bobot biaya pekerjaan pada durasi, menjumlahkan bobot persen biaya pekerjaan pada setiap lajur waktu, membuat kumulatif dan persen bobot biaya pekerjaan pada lajur persen, dan membuat kurva S berdasarkan persen kumulatif bobot biaya. Ini merupakan lampiran produktivitas untuk sambungan pipa, ini lampiran produktivitas kerja untuk tangki, dan ini lampiran produktivitas untuk pompa. Dan yang selanjutnya ini
merupakan lampiran. Berikut ini merupakan lampiran. Nah, ini dari early start, late start, early finish, dan late finish. Ini dari Microsoft Project untuk piping wastewater system secara keseluruhan yaitu 159 hari. Untuk rapat teknis dan presentasi ini 3 hari yang dimulai tanggal 19 sampai 21 Januari 2021. Untuk total slide-nya 211 hari, tidak kritis. Untuk early start-nya tanggal 19 bulan 1, untuk late start-nya yaitu tanggal 10 bulan 11, untuk early finish 21 bulan Januari, dan late finish-nya 12 bulan 11. Untuk duration variannya yaitu 3 hari. Lalu di sini juga nampak predecessor dan suksesornya, di mana predecessor ini kegiatan ini itu didahului oleh kegiatan apa gitu. Jadi sosialisasi ke warga ini itu kan predecessornya kan 4. Nah, 4 itu di sini apa? Peninjauan lapangan. Jadi peninjauan lapangan ini harus selesai dulu baru mengerjakan yang sosialisasi ke warga. Jika sosialisasi ke warganya itu belum jika sosialisasi warganya itu tidak bisa dilakukan jika peninjauan lapangannya itu belum selesai. Lalu ini yaitu kebalikannya, yaitu suksesor. Untuk suksesornya yang sosialisasi ke warga itu 6, di mana 6 itu kegiatannya penyerahan pada CSR. Jadi kegiatan sebelum, atau kalau suksesor itu kegiatan sesudah. Jadi kegiatan sesudahnya sosialisasi ke warga itu apa gitu. Jadi 6 itu penyerahan pada CSR. Begitupun yang lain ini. Misalnya ini. Untuk proses tender. Untuk proses tender ini predecessornya kan 12. Untuk 12 ini kegiatan nomor 12 itu apa gitu. 12 itu kan pengerjaan isometri dan 3D drawing. Maka, jika pengerjaan isometri dan 3D drawing ini belum selesai, maka proses tender tidak bisa dilakukan. Begitupun final meeting. Jika proses tender ini belum dilakukan, final meeting juga tidak bisa dilakukan. Begitupun selanjutnya, dan ini suksesornya itu kebalikan dari predecessornya. Lalu ini dikatakan ininya tuh total slide itu sama seperti total float. Lalu nanti akan muncul early start, late start, early finish, late finish pada semua kegiatan ini, dan durasi variannya. Lalu ini keterangannya atau legendnya dari gambar-gambar ini atau dari warna-warna ini. Terus ini merupakan network diagram, sama tadi diambil dari Microsoft Project. Untuk yang pertama ini piping wastewater system ini totalnya 159 hari. Untuk persiapan awalnya ini rapat teknis dan presentasi, peninjauan lapangan. Nah, di sini diagram network ini ada atau terdapat tulisan FS, di mana FS itu finish to start. Jadi dia itu sudah ada munculnya gitu FS, nilai FS-nya itu atau kegiatan FS-nya itu langsung muncul pada diagram ini gitu. Dan ini cara keterangan atau legendnya dari ini network diagram ini. Lalu untuk ini tugas topik 12 manajemen proyek. Untuk soal ini mencari nilai EVM atau earn it method value. Soal nomor 1 yaitu suatu proyek direncanakan berlangsung selama atau PTT 10 bulan dan diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar atau PTC yaitu 80 juta. Setelah proyek mulai dilaksanakan pada akhir bulan ketiga dilakukan audit kondisi proyek dan
dan didapat bahwa nilai yang telah didapat atau earned value dari pelaksanaan proyek adalah sebesar 25 juta dan biaya aktual atau actual cost yang telah dihabiskan adalah sebesar 2X juta, di mana X ini yaitu hasil pengurangan 2 digit NRP belakang, di mana 2 digit NRP belakang saya yaitu 39, sehingga pengurangan dari kedua bilangan ini yaitu 9 dikurangi 3 yaitu 6. Jadi untuk actual cost-nya itu sebesar 26 juta. Jika pada tahap perencanaan proyek diharapkan planned value yang akan dihasilkan proyek sampai akhir bulan ketiga adalah sebesar 3X juta. Ini juga sama yaitu untuk saya yaitu 36 juta yang sesuai dengan NRP. Terus A, lakukan analisa EVM atau Earned Value Management meliputi nilai AC, CV, CPI, dan SPI. B, perkirakan waktu atau ECT dan biaya penyelesaian proyek ECC jika kondisi pelaksanaan proyek tetap sama. Note, ECT diperoleh dari PTT per SPI dan ECC diperoleh dari PTC per CPI. Lalu diketahui PTT-nya tadi 10 bulan atau plan total time. Untuk PTC, plan total cost yaitu 80 juta, EV earned value-nya 25 juta, AC atau actual cost-nya 26 juta, dan PV berjumlah 36 juta. PV ini plan value. Untuk ditanya yaitu ini ditanya AC, CV, CPI, dan SPI. Lalu yang B, ECT, dan ECC. Untuk penyelesaian AC 26 juta dan CV min 1 juta. Jadi nilai CPI-nya itu tadi kan diperoleh dari PTT per SPI. Jadi hasilnya yaitu 0,961538 atau sebesar 96%. Untuk SPI 0,694444 sehingga didapatkan persentasenya yaitu 69%. Untuk nilai ECT dan ECC yaitu sebesar 14,4 bulan untuk nilai ECT-nya atau perkiraan waktu. Untuk ECC atau biaya penyelesaian proyek yaitu sekitar 83,2 juta. Jika nilai SPI itu di bawah 100% mengidentifikasi bahwa adanya masalah. Nah ini kan 69%, jadi di bawahnya 100. Jadi ini terindikasi bahwa ada masalah dalam proyek ini. Untuk yang soal nomor 2 yaitu suatu proyek direncanakan berlangsung selama 9 bulan dan diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 11X juta, di mana X ini pengurangan 2 digit NRP terakhir yaitu kalau saya 6 jadi 116 juta. Suatu proyek dimulai dilaksanakan pada akhir bulan ke-7, dilaksanakan audit kondisi proyek dan didapatkan bahwa completion progress yang dilalui sebesar 85% dan biaya aktual atau actual cost yang telah dihabiskan adalah sebesar 87 juta. Jika pada tahap perencanaan proyek diharapkan nilai rencana plan value yang akan dihasilkan proyek sampai akhir bulan ke-7 adalah sebesar 104 juta, maka lakukan analisa Earned Value Management atau EVM dan perkiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek jika kondisi pelaksanaan proyek tetap sama. Dan diketahui PTT yaitu 9 bulan atau plan time PTT plan total time. Untuk nilai PTC atau plan total cost 116 juta sesuai dengan NRP dan AC actual cost 87 juta dan PV atau plan value sebesar 104 juta. Persen komplitnya yaitu 85% atau sekitar 0,85. Maka tentukan analisa EVM dan ECT dan ECC. Untuk analisa EVM sendiri, nilai EV-nya yaitu 88,4 juta atau earned value-nya. Untuk CV-nya, cost value yaitu 1,4 juta, sehingga dapatkan CPI. CPI nilainya sebesar 1,016092 atau sekitar 102%. SPI-nya yaitu 0,85 atau 85% sesuai pada soal. Lalu SP-nya yaitu minus 15,6 juta. Untuk nilai ECT yaitu
10,58824 bulan dan ECC-nya 114,1629 juta. Untuk nilai SPI di bawah 100% mengindikasikan bahwa adanya masalah. SV yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa adanya masalah dalam proyek, di mana biaya yang dikeluarkan melebihi biaya yang telah direncanakan. Di mana ini pada analisa FVM yang telah saya lakukan, nilai SPI-nya ini sebesar 85%, sehingga ini kurang dari 100% dan terindikasi bahwa adanya masalah dalam proyek ini. Lalu nilai SV-nya juga minus 15,6 juta. Jadi ini dalam proyek ini rencana biayanya itu melebihi dari yang telah direncanakan. Jadi lebih 15,6 juta. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.